Karena kita manusia itu butuh belajar, Mas. Ya, ya. Butuh proses. Jangan melihat hasil, tapi lihatlah proses. Nah, betul. Keren. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Niko. Sebelumnya kita sudah kenal, tetapi saya untuk lebih etisnya perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Niko Yuandrai. Saya sama dengan jenengan, mahasiswa UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 4. Selanjutnya monggo perkenalan diri. Ya, saya Rizky Sarafadi. Saya juga sefakultas kali jenengan dan sekampus juga. Ya. Jurusan dari manajemen dakwah semester 4 juga. Ya. Sebelumnya ini kan saya di sini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah psikologi klinis yang diampu oleh Bu Anissa. Nah, kemudian dari UTS tersebut saya ditugaskan untuk wawancara. Hari ini saya bertemu dengan jenengan dan untuk bertanya tentang psikologi klinis yang berkenaan dengan kecemasan pada saat tampil di depan umum. Begitu, Mas. Nah, sebelumnya itu saya tujuan di sini tadi sudah disampaikan, kemudian saya merasa jenengan itu cocok untuk kemudian menjadi narasumber saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Mas. Ya, siap, saya terima. Nah, untuk itu sebelum kita wawancara, saya memberi kesempatan untuk jenengan apabila mau ke kamar mandi terlebih dahulu. Manakala nanti kan di saat wawancara nanti tidak ada gangguan apapun itu. Udah tak buang semua, Mas. Sudah. Saat saya di kamar mandi. Oh ya, sudah. Berarti ini kita fokus langsung wawancara aja, Mas. Ya, langsung saja. Ini jenengan waktu luang atau masih sibuk, Mas? Ini saya melihat saya di sini berarti saya ada waktu luang. Iya, berarti waktu luang. Terima kasih, Mas. Iya, kalem sama-sama. Karena Pertanyaan pertama, Mas, ini mengenai dengan faktor-faktor yang menurut Mas Rizky ini menjadi suatu memicu saat tampil di depan umum. Itu apa saja faktor-faktor memicu apa itu? Faktor-faktor yang memicu kecemasan gitu. Oh, dalam public speaking gitu ya? Iya, saat tampil di depan umum. Ketika kita di depan umum ya, dalam public speaking, merasa gugup atau merasa grogi, dan mengapa kok bisa ada faktor kecemasan itu? Apa yang menyebabkan faktor kecemasan tersebut? Ada. Kemungkinan itu dalam diri si pembicara tersebut, Mas. Kemungkinan si pembicara itu terdapat rasa kurang percaya diri, rasa grogi, dan mungkin ketika melihat banyak orang yang tadinya sudah disiapkan materi-materi yang disiapkan oleh pembicara itu blank gitu. Dan faktor yang paling utama untuk memicu kecemasan tersebut ya karena si pembicara itu grogi, tidak percaya diri, dan takut gagal misalnya, Mas. Itu yang saya ketahui. Nah, jenengan kan dulu mesti dan tentunya itu pernah merasakan tidak percaya diri dan merasa grogi pada saat tampil di depan umum. Nah, itu siasat apa yang dilakukan oleh jenengan agar nantinya saat di depan umum dan mau membicarakan yang sesuai dengan apa yang Anda bicarakan itu tidak grogi, Mas? Ya, yang pengalaman saya ya dalam berbicara di depan umum dan mengatasi grogi ya pembawaan diri, Mas. Ya, pembawaan. Bagaimana itu, Mas? Pembawaan diri itu paling penting. Ya, cara kita menguasai diri sendiri, mengontrol emosi, mengontrol gaya bicara. Bagaimana cara kita menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kita tampil di depan umum, itu, Mas. Itu yang menurut pengalaman saya. Ya mungkin dari orang-orang lainnya saya nggak tahu gitu. Kalau baik, Mas, begitu ya. Nah, ini kan tadi berkenaan dengan rasa tidak percaya diri gitu ya. Nah, apakah kemudian setelah tampil di depan umum dan pembawaan diri sudah siap, pasti tentunya juga merasakan tahu ngeblank ini maunya disampaikan apa sudah mempersiapkan sebelumnya gitu. Mungkin yang paling utama ya kita kurang pelatihan. Kalau kita sering berlatih, sering berbicara di depan umum, khalayak umum, tentu rasa grogi, rasa
memicu kecemasan itu tidak akan terjadi. Karena itu kita sudah terbiasa gitu loh Mas. Ketika kita sudah terbiasa, maka kita semua itu akan menjadi biasa. Ya. Gitu. Jadi ya masalah kecemasan, masalah kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum itu sudah hal yang biasa karena sudah terbiasa. Ya. Gitu. Nah tadi kan jenengan tadi menyebutkan bahwa adanya perlu latihan-latihan. Nah, Ya. seperti latihan-latihan apa yang jenengan itu lakukan selama Ya ini? seperti diskusi, mengikuti organisasi yang tentu di dalam organisasi tersebut kan banyak diskusinya. Iya, betul. Mengikuti seminar-seminar, webinar-webinar, dan ketika kita mengikuti seminar webinar kita jangan mendengarkan doang, kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang saya tahu sih. Dan pernah merasakannya juga. Pernah merasakannya juga. Ya betul juga menurut saya, tapi terkadang orang itu mau apa ya istilahnya ketika mau mengikuti kegiatan seperti itu ya tidak cocok dengan dirinya Mas. Dia merasa bahwa ya saya belajar sendiri juga tidak masalah. Itu menurut jenengan bagaimana itu? Ya mungkin itu kembali lagi pada diri seorang itu ya Mas, bagaimana cara mereka bisa beradaptasi lah. Iya. Cara kasarnya gini, cara bahasa kasarnya mereka bisa menempatkan sesuai dengan passion mereka gitu loh Mas. Nah, misal contohnya segini Mas. Misal contohnya begini. Ketika jenengan ikut organisasi, terus ada diskusi dan ternyata diskusi itu tidak sesuai dengan passion Anda. Iya. Ya tentu Anda jangan memaksakan diri, Anda harus ikut diskusi ini. Dan tentu Anda juga dalam belajar public speaking itu juga sesuai dengan kenyamanan Anda sendiri gitu loh Mas. Itu mungkin menurut saya gitu. Jadi nggak usah terlalu memaksakan bahwa saya harus ikut ini agar bisa ini. Enggak. Kita harus menyesuaikan diri kita terlebih dahulu. Iya. Bagaimana cara kita nyaman dengan pembelajaran public speaking tersebut gitu Mas. Ya berarti kesimpulannya adalah kita menyesuaikan diri karena kita bagaimana, jangan kita memaksa untuk seperti orang lain. Iya Mas. begitu. Mas terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan begini. Apakah kecemasan itu saat tampil di depan umum dapat diatasi atau dapat dihindari begitu? Ya sebenarnya bisa, itu sangat bisa sekali. Dan itu jawaban pertanyaan yang Anda berikan tadi itu sebenarnya sudah saya jawab dalam pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana cara kita membawa diri, bagaimana cara kita mengontrol emosi kita, berlatih itu sebenarnya sudah menjawab dan mengatasi sebelum kita mengatasi kecemasan sebelum kita tampil di depan umum. Adanya persiapan-persiapan tadi ya? Tentu sangat butuh persiapan sekali. Apalagi dalam berbicara di depan umum yang sangat banyak sekali orangnya, ya itu butuh persiapan yang sangat matang tapi jangan sampai gosong. Gitu, ya, kalau gosong tidak enak ya. Iya tentu. Oke, selanjutnya ada begini Mas. Bagaimana dampak kecemasan yang Mas rasakan ketika saat cemas di depan umum itu? Tentunya gimana ya? Ini pengalaman saya Mas. Ya, yang pertama yang saya hafalkan, yang saya sudah siapkan materi, yang sudah mau, ya intinya sudah mau terlontarkan di depan umum, blank semua Mas. Hilang semua ya. Hilang semua. Ya. Dan ketika mau megang mic saja sudah kayak gini Mas. Iya. kayak ikut-ikutan gitu sih Mas. Gitu. Ya gitu Mas. Tentunya sangat tidak enak sekali ketika mencoba bisa di depan umum terus langsung grogi, langsung bilang blank, itu sudah tidak enak sekali menurut saya. Makanya ya saya sekarang itu lagi fokus pelatihan, fokus mengikuti webinar, seminar, diskusi ya. Karena kita manusia itu butuh belajar Mas. Butuh proses. Jangan melihat hasil tapi lihatlah proses. Nah, betul. Keren. Nah, dari proses-proses itu ada perbedaan sangat ada perbedaan yang signifikan dari saya sebelum mempelajari public speaking dan sudah mempelajari public speaking. Itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Bahkan pada saat tampil di depan umum, ketika sudah tampil, apakah menjaga kontak mata dengan audiens itu perlu atau tidak Mas? Mungkin ketika para public speaker yang sudah profesional itu harus menjaga kontak mata, dan mungkin itu dalam tata aturan public speaking
itu harus diwajibkan gitu mas dalam seorang speaker menjalin kontak mata, menjalin interaksi dengan audiens itu diharuskan dalam ilmu public speaker. Itu yang dalam kutip yang sudah profesional mas. Dan yang untuk mendengarkan awam-awam kayak seperti saya ini ya mungkin belajar lah, perlu belajar lagi, perlu berlatih lagi dalam kita mempererat interaksi dengan audiens gitu. Tetapi ada orang yang kalau melihat mata audiens itu atau menjalin kontak mata dengan audiens itu malah tambah cemas, tambah ngeblank tadi. Nah itu yang saya katakan tadi, karena itu mereka belum profesional seperti saya ya. Saya dalam berbicara sampai saat ini juga dalam menjalin kontak mata juga masih jarang dengan audiens. Karena apa? Karena ketika saya menjalin kontak mata pasti ada pesan-pesan yang saya sampaikan itu lupa. Iya. Karena itu belum profesional berarti saya dikategorikan seperti itu. Nah, juga ada orang yang kalau tampil di depan umum itu menjaga interaksi atau umpan balik, tidak semata-mata saya contohnya sebagai yang menyampaikan itu membicarakan semua, tetapi ada interaksi dari audiens. Itu yang saya katakan tadi Mas Niko. Itu yang sudah profesional. Yang sudah profesional berarti. Itu sudah profesional. Gitu. Ya mungkin apa? Bisa dipelajari atau tidak Mas? Ya bisa, sangat bisa. Nah ketika ya itu perlu berlatih-latih lagi. Gitu. Dan tentunya mereka seorang public speaker yang sudah tingkat profesional, mereka juga belajar dari nol. Dari yang mereka awalnya grogi, mereka ketika menjalin kontak mata dan interaksi dengan audiens ngeblank, itu awalnya juga seperti itu mas sebelum mereka ke tingkat profesional. Berarti sama ya halnya sama. Kita belajar dari awal sampai bisa sukses begitu. Bahkan mungkin seorang yang tidak pernah belajar public speaker, ketika mereka mampu dan mau belajar public speaker, mendalami public speaker, berlatih, mungkin bisa mengalahkan para profesional tersebut kemungkinan. Kita berarti optimis ya, dan berpikir positif. Kita juga bisa seperti dia atau seperti orang yang sukses public speaking agar tidak cemas nantinya. Oke, baik, pertanyaan terakhir mas. Pertanyaannya, apakah kecemasan itu saat tampil di depan umum itu selalu buruk, ataukah ada manfaat yang dapat diambil dari perasaan cemas tadi? Ya tentunya ada, sangat ada dan sangat banyak sekali ketika seorang public speaker yang masih belajar itu bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, dari hal kejadian tersebut. Contohnya saya ketika saya pertama mempelajari public speaking dan pertama berbicara di depan khalayak umum, saya juga mengalami kegagalan seperti ngeblank, rugi, cemas. Tetapi dari hal tersebut, dari kejadian tersebut, saya mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa saya, berarti ini perlu peningkatan, butuh peningkatan lagi gitu ya, peningkatan ya, butuh banyak latih lagi, perlu banyak berlatih lagi lah cara kasar. Itu mas. Dan itu tadi tidak selalu buruk ya, ada manfaat. Iya, ada manfaatnya. Nah manfaat selain itu untuk selain kita mengevaluasi diri kita, ada kan hal lain mas? Ya tentu. Ya mungkin kayaknya nggak ada sih. Sejauh ini yang saya tahu mungkin belum ada. Masih dalam pengevaluasian diri. Gitu. Karena seorang public speaker itu kan, dan mungkin ya pertanyaan dengan kecemasan itu kan dari hal individu, dari seorang individu. Ya mungkin fokusnya kepada individu seorang public speaker tersebut. Berarti manakala kita sebagai ketika tampil di depan umum, ketika kita merasa kurang ya kita sadar diri mas. Berarti kita perlu banyak latihan untuk tidak cemas nantinya di lain kemudian. Atau kan apalagi kita masih mahasiswa ya, yang dimana di situ kan setiap harinya kita termakan oleh atau makanan kita sehari-hari kita adalah presentasi lagi, ada tugas membuat makalah, kemudian presentasi lagi. Itu adalah ajang kita untuk presentasi, untuk belajar speaking itu ya mas. Iya benar. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin itu mas, sudah habis pertanyaannya dan sangat luar biasa jawaban-jawaban jenengan tadi. Bisa
saya juga mengambil pelajaran dari jenengan mulai dari nol sampai saat ini kita belajar bareng bagaimana kemudian kita belajar untuk tampil di depan umum dan menyampaikan apa yang kita mau dengan teori-teori atau pengetahuan yang kita ketahui begitu ya Mas. Ya. Itu saja Mas, maaf mengganggu dan terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore menjelang malam, menjelang maghrib. Ya. Kita sebentar lagi akan buka. Sangat